الحمد لله الذي ألف قلوب المؤمنين وجعلهم كالجسد الواحد أمرهم بالتعاون على البر والتقوى ويهم عن التعاون على الإثم والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران ويدخله الجنان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفصح اللسان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhwan Progresif. Dinamakan progresif karena satu sisi kadang-kadang tempat ini berfungsi sebagai auditorium, di sisi lain tempat ini sebagai ruang konsultan, di sisi lain juga menjadi tempat ibadah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari gelapnya kebodohan dan kesesatan menuju cahaya keimanan. Juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya dan pencinta beliau, termasuk kita sebagai muhibbin ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar yang mulia ini saya sengaja untuk mengeksplorasi yang ada korelasinya dengan fenomena umat Islam yang ada di dunia. Kemarin saya mengisi Masjid Jami Bondowoso, kemudian mengisi di Masjid Jami di Al-Hidayah, juga kontennya sama, sebagai membangun pribadi ikhwan sebagai satu akidah dengan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini mengalami tragedi kemanusiaan oleh agresor Zionis Israel. Dalam kesempatan ini mari kita bangun, kita pupuk dalam jiwa kita untuk senantiasa membina persaudaraan sesama muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Manusia mengenal banyak tali persaudaraan. Ada tali persaudaraan karena hubungan darah, ada tali persaudaraan karena berbesanan, ada tali persaudaraan karena keimanan,
ada tali persaudaraan karena sebangsa dan setanah air, dan ada pula tali persaudaraan karena sesama manusia. Semua harus dijaga, tetapi tali persaudaraan yang paling erat dan kuat adalah tali persaudaraan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam persaudaraan ada interaksi. Dalam interaksi terkadang muncul ketidakcocokan, dan ketidakcocokan itu kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kadangkala bisa menimbulkan perselisihan. Jikalau umat Islam melihat dua saudaranya saling berselisih, maka dia wajib mendamaikan mereka, bukan malah mendukung perselisihan mereka. Berbeda pendapat adalah wajar. Dahulu antara Abu Bakar dan Umar, dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerap terjadi perbedaan pendapat, tetapi mereka saling menghormati dan saling menghargai. Ulama madhab yang empat berbeda pendapat, tetapi mereka tetap saling menghormati dan menghargai. Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Tapi toh di antara mereka perbedaan pendapat itu tetap ada, kendati imam mazhab. Jangankan kita, umat Islam yang satu lapas terjadi selisihan-selisihan, para imam bahkan para rasul pun juga terjadi disintegrasi dengan sesama nabinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya menggambarkan persaudaraan kita antara umat Islam di Indonesia dengan rakyat Palestina yang notabene mayoritas umat Islam dan bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sangat menjadi ironis sekali manakala ada tokoh agama, ada kalanya ustaz, ada kalanya bergelar doktor yang menganggap bahwa Palestina itu bermadhab Syiah. Ada yang mengatakan Hamas itu adalah teroris, merupakan biang keroknya dari Amerika Serikat. Tidak. Hamas itu murni rakyat Palestina yang notabene-nya sama dengan pejuang-pejuang pahlawan negeri ini, ingin memerdekakan negerinya dan ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa yang saat ini dikuasai oleh Zionis Israel laknatullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita renungkan, kita hayati sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad
idza istaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma, yang artinya adalah engkau melihat orang-orang yang beriman dalam rasa sayang, rasa cinta kasih mereka bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota sakit, mereka seluruh tubuhnya tidak bisa tidur, bahkan bisa merasakan demam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika tubuh ada yang gatal, maka tangan yang menggaruknya. Jika tangan memegang makanan, maka diserahkan kepada mulut. Maka dengan kerjasama yang baik antara gigi dan lidah, orang pun merasakan nikmat. Perhatikan dua tangan. Tangan kanan bertugas memegang uang, tangan kiri menjaga kebersihan. Akan tetapi tangan kiri tidak pernah protes, dan tangan kanan pun tahu diri. Ketika dia memegang uang, uang digunakan untuk membeli jam tangan, dan jam tangan itu diberikan kepada tangan yang kiri. Itulah kerjasama yang harmoni dalam satu tubuh. Jikalau seseorang berjalan, maka kaki kanan dan kaki kiri melangkah bergantian. Jika keduanya melangkah bersama-sama, apa kata dunia? Tentu tidak harmonis. Seperti itulah tubuh. Jika ada yang sakit, maka yang lain akan membantunya. Jika ada yang mendapatkan kenikmatan, maka dia akan berbagi kepada yang lain. Semua harus kompak. Begitu juga kita umat Islam harus kompak, termasuk saudara-saudara kita. Makanya tidak salah seandainya masjid ini sudah dinamakan Masjid Al-Ikhwan. Ikhwan itu adalah persaudaraan. Innal mu'minuna ikhwah. Kalian, kita semua, saya dengan kalian adalah bersaudara. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Satu sama lain saling mensupport, satu sama lain saling menolong, satu sama lain saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Inilah makna dari Masjid Jami Al-Ikhwan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Coba kita hayati bersama. Perhatikan bangunan rumah kita. Masing-masing saling mendukung dan saling menguatkan. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang iri. Meskipun paku berukuran kecil, tetapi ia memiliki manfaat. Meskipun air memiliki perlalaman besar atau pergunaan besar, yang tanpa air tidak mungkin kita bisa membangunnya, tetapi air tidak pernah menampakkan jati dirinya. Ketika bangunan sudah selesai, air bersembunyi di dalam tembok, jasanya yang besar tidak pernah terlihat dan air tidak pernah marah. Begitu pula orang yang beriman, ketika mereka bersatu padu dan bekerja sama, maka idealnya mereka saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan satu sama yang lain. Semua itu harus dilakukan secara ikhlas dan tulus, tidak tendensius. Tidak ada perasaan bahwa dirinya yang paling the best, paling hebat, paling kuat. No, tidak sama sekali. Karena kita adalah sama, kedudukannya sama. Oleh sebab itu mari kita saling menguatkan satu sama lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Allah menciptakan mereka demikian agar mereka bisa bekerja sama dalam mencapai satu tujuan bersama. Jikalau ada 30 orang membangun masjid dan mereka adalah ulama semua, kemungkinan besar masjid akan gagal dibangun. Akan tetapi jika 30 orang dengan latar belakang dan background pendidikan yang berbeda-beda,
ada yang ahli dalam bidang agama, ada yang ahli dalam arsitektur, ada yang ahli teknik sipil, ada orang yang kaya dan siap mendanai, dan ada para pekerja yang siap menjadi pelaksana. Insya Allah masjid akan segera berdiri. Semuanya berjasa, semuanya andil, tetapi tentu jasa dan andil mereka disesuaikan dengan kualitas kapasitas mereka masing-masing. Coba mari kita hayati bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Orang-orang kuat seperti Umar ibnul Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, dan Usamah bin Zaid dijadikan panglima perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf mengerahkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum karena suara merdunya dijadikan muazzin oleh Rasulullah. Zaid bin Thabit dijadikan sekretaris. Abu Bakar mendampingi Rasulullah. Begitulah cara Rasulullah memberikan didikan. Begitulah Rasulullah Sayyidul Wujud memberikan edukasi kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini mendapatkan syafaat beliau dan kelak dikumpulkan oleh beliau di zamannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, kebersamaan dan kekompakan kita harus dikedepankan. Jikalau ada perbedaan-perbedaan kecil, seharusnya bisa dimaklumi. Jangan sampai kita mengurus sesuatu yang tidak prinsip, tetapi meninggalkan yang prinsip. Sesama narapidana jangan saling dengki, jangan saling benci, dan jangan saling menyakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tahasadu wa la tanahasu wa la tabaghadu wa la tadhabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahu ikhwana. Janganlah kalian semua saling dengki, saling bersaing tidak sehat, jangan saling benci, saling menyakiti, dan jangan kalian sebagian menawar dagangan orang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Itulah salah satu cara untuk mendamaikan saudara-saudara kita. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam wallahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakun khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sidang sholat Jumat yang berbahagia, kalau boleh saya simpulkan apa yang saya sampaikan, akan saya berikan konklusi untuk menjadi pribadi baik tidak harus muslim. Untuk menjadi orang yang mempunyai simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini dibantai di Palestina. Ada anak kecil tinggal kepalanya, ada anak kecil tinggal tangannya, ada anak kecil seluruh isi perutnya terurai keluar, dan hanya anak kecil tinggal kakinya. Itu adalah dari kebiadaban laknatullah Zionis Israel. Oleh sebab itu, salah satu artis ternama di Amerika, dia mempunyai mobil ratusan miliar. Demi rasa empatinya kepada umat Islam yang dibantai, mobilnya itu digambar Palestina. Bahkan salah satu entrepreneur terkaya di dunia itu mengatakan dengan lantang, saya tidak takut untuk menyampaikan kebenaran bahwa yang terjadi di Palestina itu bukan masalah perjuangan saja, tetapi adalah rasa kemanusiaan. Dan saya sebagai manusia, timbul rasa kemanusiaan saya untuk membela sesama manusianya. Elon Musk salah satu orang terkaya yang mempunyai Twitter. Kemarin ketika dibombardir di Gaza itu, semua sinyal habis, tidak bisa, karena memang listrik sudah dipadamkan di seluruh wilayah Gaza. Walaupun demikian, Elon Musk yang notabene non-muslim, bukan orang Islam, memberikan sinyal. Walaupun tidak ada listrik, sinyal tetap ada, dan masyarakat Palestina bisa menikmati online untuk melakukan saling tolong menolong antara sesamanya. Kalau ada orang yang menyerang pejuang Hamas, yang menjelek-jelekan pejuang Palestina, berarti dia bukan manusia. Kenapa? Orang kafir sendiri masih punya rasa kemanusiaan untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin asyahidin fi Palestin. Allahumma amin ikhwanana al-muslimin al-mujahidin wan nisa fi Palestin. Allahumma amin ikhwanana al-muslimin al-banatu minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin alladhi yuharabuna al-a'da'ahum al-amrikiyin wal-zionisiyin wal-yahudi wal-kufar wal-NATO wal-amriki wal-jerman wa ghairi dhalik.
Allahumma syaddid jam'ahum, Allahumma farriq jam'ahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.